Ini ada Maret ya, tanggal 26 Maret. Ini aku juga keren juga nih fotonya. Ini ada kamu lagi naik motocross. Captionnya Kiss Me Before Broke. Wedah. Ini kamu kan yang di dalamnya kan? Iya. Soalnya... Oke, CS, kembali lagi di Godaiman bersama saya Iman Ugos. Di Godaiman boleh tergoda, jangan terbawa. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang entrepreneur, seorang makeup artist, dan kita akan berbicara banyak mengenai kehidupannya. Wah, pokoknya lain-lain. Tepuk tangan yang meriah untuk Ai. Tepuk tangan dulu dong. Yuk, semuanya tepuk tangan di sini yuk. Aku bilangnya apa nih? Ai. Kebanyakan sih teman-teman aku bilangnya Ai ya. Dulu tuh udah Ai. Jadi kalau misalnya dipanggil Ai gitu. Ai. Akunya nggak denger. Jadi Ai gitu. Ai gitu. Tapi nama asli kamu? Ai. Ai apa? A sama I dong. Ai Fitrianingsih. Oke. Nah, Oh, A sama I. Ai I. Fitrianingsih. Iya. Oke, bukan Ai ya. Bukan. Takutnya kalau Ai jadi Ai betik nanti kan versi Bandung. Aku pernah nanya ke orang tua aku, kenapa sih nama aku cuma A sama I doang gitu. Kalau nama teman-teman aku pada panjang. Jadi waktu kecil tuh aku kata bapak aku ya, kasihan yang lainnya takut nggak kebagian huruf, dan di situ aku percaya doang. Okay. Oh iya, karena dari huruf A sampai Z itu harusnya bagi-bagi hurufnya, padahal enggak. Dan kamu absen pertama terus dong? Iya, pertama terus. Jadi kalau misalkan mau ujian deg-degan dulu nih. Kalau misalkan sesuai absen duduknya aku udah paling depan. Oke, pasti ya kalau dari Ai ya. Iya, benar. Ai, nama lengkapnya I love you. I love you. Bisa aja. Lutfi mana Lutfi? Aduh. Oke, CS di samping saya sudah ada Ai ya. Luar biasa nih, kita sekarang ngeteknya di Imah Wing Cafe. Iya. Ya, oke, di jalan Syekh Maulana Akbar. Kamu minum apa nih? Tadi aku milkshake karamel. Apa? Milkshake karamel. Milkshake ya. Enak banget. Ini kalau aku biasa Americano maksudnya. Yang disingkat ya, Americano. Jadi jalannya di Jalan Syekh Maulana Akbar, Imah Wing Cafe. Kamu emang nggak suka kopi? Suka juga, cuma lagi pengen coba yang lain. Oke, lagi pengen susu ya? Iya. Susu nggak sih ini? Iya, susu. Iya, milkshake berarti susu yang di Kocok. kocok gitu. Itu dia. Manis apa asem? Manis. Oh manis. Ya, oke manis ya. Sibuk apa nih sekarang nih? Untuk sekarang mungkin aku lagi ke MUA udah pasti ya. Oke. Yang lagi difokusin sih ke MUA sama attire. Oke, attire. Terus sekarang karena berhubung mau bulan puasa, Nah. aku menjajah ke kuliner juga. Oke, jadi CCS nih ya. Kalau Ai ini kan memang seorang make up, bukan make up mayat tapi ya. Bukan, jangan. Jangan ya. Tapi kalau misalnya bayarannya mahal nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak apa-apa rela make up mayat Iya, kan. terus juga kan nggak rewel. Biasanya kan kalau orang yang di make up kan pada rewel. Aku pengen alisnya kecil, aku pengen ini yang kayak gini. Tapi kalau mayat kan diem aja, kita dibayar gitu. Iya. Hobi yang dibayar itu menyenangkan. Oke, jadi buat nanti kalau misalkan ada yang mau di make up mayatnya ya barangkali kan. gitu. Kamu udah lama jadi? Udah sih sebenarnya dulu tuh SMA kelas 2 itu aku sering dijadiin model make up mukanya. Oke, modelnya dulu. Nah, modelnya dulu. Jadi ada MUA yang private make up, aku jadi modelnya. Disitulah aku menyelam sambil minum air gitu kan. Nah di situ mulai belajar kayak keseharian aku coba pakai alis deh setiap harinya gitu. Coba pakai blush on deh gitu. Kesini seringnya dijadiin model ya bisa sendiri gitu. Otodidak. Tapi untuk background kamu kan ada nggak sih hubungannya dengan yang sekarang? Enggak sama sekali. Dulu Sekolah aku farmasi. SMA farmasi, kuliah juga farmasi. ngeracik obat. Iya. Itu harusnya ngeracik obat, sekarang jadi ngeracik foundation. Nah, gitu. Fondasinya dari obat. Karena mungkin kebanyakan orang tua pengennya anaknya kalau sekolah di kesehatan tuh kayak wah gitu. Masa depannya tuh bagus. Memang bagus gitu kan. Cuman untuk jati diri aku kayak menolak gitu. Tidak sesuai dengan passion ya. Iya, aku suka banget ke fashion, makanya sekarang terjun ke attire juga. Nah, berarti sekarang udah bisa dong kalau misalkan maksudnya sering lah untuk weddingan, tunangan itu make up sendiri. Make up sendiri. Oke, terus sekarang merambah ke attire itu busana ya? Oh iya, busana. Untuk busana. Iya. Emang dari kecil kayaknya kamu suka dandan di kaca gitu nggak sih? Enggak juga sih kalau apa tuh boy? Enggak juga sih, maksudnya terjun ke attire tuh karena suka fashion tuh. Oke. Kayak misalkan
untuk mix and match diri aku sendiri dulu gitu ya. Jadi suka banget kayak, aduh kayaknya kalau misalkan aku pakai baju kayak gini bagus gitu kan. Sampai aku tuh ikut model juga sebenarnya bukan untuk ajang catwalk atau misalkan kayak gimana gitu, kayak nunjukin baju aku bagus nih. Gitu. Sampai pernah waktu itu tuh ikut di Kuningan ya gitu, dapat the best costume. Gitu. Jadi aku tuh bikin 2 hari tuh. Bikin sendiri? Enggak, maksudnya yang jahit ada, cuman desainnya Iya, aku. maksudnya ngedesain sendiri. Desain sendiri kayak 2 hari ini, aduh bisa nggak? Aku mundur aja deh. Yang penting uang yang daftar udah masuk juga nggak jadi masalah deh. Aku maju mundur karena pada saat itu nggak nyangka juga sih the best costume. Jadi aku tuh pengen tahu seberapa jauh sih aku diterima sama masyarakat nih. Kayak misalkan baju aku bagus nggak nih yang aku buat gitu. Kalau misalkan aku dapatnya bukan kostum, oh berarti kostum aku masih belum ini gitu. Aku masih perlu banyak belajar gitu. Dan berarti proses untuk seperti itu lama nggak sih? Lumayan lama, dari kuliah sih. Dari kuliah. 2016, sekarang udah 2021 ya. Oke, sekarang gini, kamu misalkan taruhlah mau ke sini, mau ke Rigo Daiman, kamu mikir aku pakai baju apa ya? Iya, serius. Berapa hari? Hamin 2 deh. Aku tuh setiap ada jadwal tuh gini, besok kayak misalkan nih kesini ya, aduh nanti hari Jumat mau masuk nih ke Rigo Daiman, jangan sampai aku tuh di sana tuh kayak gimana gitu ya. Jadi aku tuh siapin dulu apa nih yang mau dipakai gitu kan, harus mix and match-nya, ini bagus nggak, ini cocok nggak gitu. Jangan sampai aku pakai celana biru, bajunya pink, kerudungnya kuning. Kan nggak mungkin kan. Kayak es krim Sampina ya. Iya gitu, nanti nggak enak dilihat, bikin sakit mata kan gitu. Nanti di skip kan, kasihan juga gitu. Jadi terlalu mencolok ya, matanya kecolok. Iya, kecolok gitu. Tapi itu ribet, maksudnya berpikir dulu berarti ya, nggak mandi dulu baru habis mandi aku pakai baju apa ya? Kalau itu kan laki-laki ya, biasanya. Enggak, laki-laki. Enggak juga. Cuman set gitu doang. Laki-laki mandi ngambil kaos paling atas gitu. Nah, iya, kadang-kadang paling bawah, terus yang atasnya tuh jadi kusut gitu. Hancur semua. Iya, kadang kalau wedding juga kerja. Aku suka nanya kan, besok di mana? Kadang minta Sherlock dulu kan. Kalau misalkan ini besok di gedung atau misalkan di hotel gitu. Jadi aku bajunya juga menyesuaikan gitu. Penampilannya juga menyesuaikan gitu. Kalau kamu berarti santainya kayak gimana? Aku nggak pernah ada waktu santai. Jadi di mana ada waktu aku manfaatin sebaik-baiknya untuk apa aja yang bisa aku kerjain gitu. Untuk apa saja yang bisa kamu kerjain atau untuk cuan? Untuk cuan. Di mana ada cuan, disitulah saya masuk gitu. Itu. Nah, berarti kamu kan kayaknya mempersiapkan baju segala macem. Nah, waktu kapan sih? Waktunya tuh pas kapan aja ketika kamu nggak menyiapkan baju itu? Jadi kamu gimana ya pertanyaannya? Jadi kan kamu mau kesini, mau ke sini. Kalau kamu nggak dandan, kalau kamu nggak gaya, itu pas kapan? Libur kerja. Karena di rumah aja. Di rumah ya? Di rumah aja, tim perubahan. Oke, gitu. Takutnya di rumah juga harus benar-benar stylish, takut ada orang rumah. Oh, enggak. Enggak? Dasteran, kalau di rumah dasteran aja. Nanti boleh lah ke rumahnya. Jangan. Oke, dan kuliah farmasi kan? Kuliah farmasi. Oke. Terus tahu-tahu kerja sekarang melenceng ya? Melenceng. Selain MUA atau di dunia apa sih namanya tuh? Permakeupan lah mungkin ya. Kamu juga kan seorang yang berbisnis. Oke, iya kan? Ya. Mungkin nanti teman-teman juga harus tahu nih dia bisnis apa aja. Tapi pas lulus kuliah itu emang aku benar-benar gak pengen kerja sama sekali, kayak mau coba ngelamar ke sini gitu. Enggak, kayak pernah ngelamar kayak ambisi sesaat. Aku udah lulus nih, udah punya ijazah nih gitu kan. Aku harus ngelamar kemana nih, rumah sakit mana nih yang aku harus lamar gitu kan. Dan ternyata pada saat itu juga ada beberapa panggilan dan aku nggak terima. Malah aku pas udah lulus tuh kerjanya di dunia handphone. Jadi di trainer Oppo Kuningan. Berarti lulus tuh malah ke ini. Iya. Kamu yang suka mimpin-mimpin itu nggak sih? Apa? Iya. Berarti seorang berarti S-Farm ya? S-Farm. Oke, farmasi. Malah ke handphone mobile gitu ya? Dulu orang tua juga pas lulus nanggung lah 1 tahun lagi kan. Jadi nanti ke apoteker kan. Kalau apoteker kan maksudnya lebih enak ya gitu. Cuman otak aku udah mumet, udah nolak banget farmasi gitu. Makanya kalaupun mau kuliah aku maunya ke hukum. Pengen ngambil hukum gitu kayak. Kenapa ke hukum? Kalau nggak pengacara ya pikiran aku hobinya ngomong gitu, kayak gitu. Jadi pada saat itu terus karena otak cuan ya gitu.
sekarang aku kuliah lagi, ngabisin waktu, ngabisin duit juga gitu loh. Kenapa uang aku nggak dijadiin usaha aja sih gitu? Jadi ya udah. Kalau perempuan ujung-ujungnya juga di dapur kok. Terus bertentangan nggak sama orang tua? Enggak sih, apapun selagi itu baik menurut orang tua, ya orang tua support terus kok gitu. Cara kamu membuktikannya ke orang tua gimana? Aku sih nggak banyak ngomong ya, cuman banyak bukti kayak cuma banyak kasih doang. Iya. Aku sih banyak ngomong, banyak kasih doang. Iya, yang penting dapur ngebul kan gitu. Mau kebakaran, mau ada yang ngepel, mau ada yang ngepel di pojokan dapur yang ngebul lah. Iya, yang penting ngebul gitu, aman orang tua. Terus awal apa ya? Suka dagang, berbisnis. Itu kuliah. Jadi kuliah tuh kayak perjanjian sama mama aku. Jadi mama aku tuh maksudnya keluarganya cukup ya gitu. Tapi ke aku tuh keras banget. Aku kayak pas SD tuh pengen handphone, SMP pengen handphone aja. Ya udah, kalau misalkan pengen handphone ya udah kumpulin uang gitu kan. Jadi aku harus nabung. Padahal mah mungkin orang tua juga bisa memaksakan untuk membeli handphone buat anaknya kan gitu. Cuma tidak memanjakan seperti itu. Iya, tidak memanjakan sama sekali. Padahal aku anak bungsu, kasarnya ya gitu. Ya udah di situ tuh mulai aku tuh kayak hidup tuh diajarin hidup keras gitu loh. Ya udah aku kumpulin uang baru bisa beli handphone gitu. Pas masuk kuliah tuh perjanjian sama orang tua aku tuh. Jadi orang tua aku biaya kuliah, kakak-kakaknya yang uang jajan. Gitu. Nah, sedangkan kakak-kakak aku kasih uang jajan itu kan nggak akan sebanyak yang mereka kasih gitu kan, karena mereka juga punya kebutuhan masing-masing gitu. Kakak aku kan di dunia handphone kan, ada punya juga konter. Aku perjanjian ke dia, bodoh mau bekerja gitu kan, gak apa-apa Jumat Sabtu Minggu gitu. Nanti kalau misalkan Jumat Sabtu kan, Sabtu Minggu itu kuliah libur ya. Jumatnya pulang siang, nanti habis Jumatan aku ke toko gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nanti asal uang jajannya tambahin gitu kan. Karena kan dunia kuliah aku di Cirebon kuliner banyak gitu kan. Dekatnya ke mall gitu kan. Aduh bikin pusing kepala gitu kan. Jadi ya udah aku ikut tuh. Malam-malam harus gini-gini ya. Enggak juga. Oh enggak? Enggak juga. Lu gini-gini. Mangkal aja. Enggak. Terus di situ tuh ya udah ikut kakak, kebetulan di sana cuma jagain toko kan gitu. Apapun yang aku mau, kadang aku pengen laptop. Ya mau nggak mau kamu harus kerja dulu gitu. Ya udah aku nurut kan. Terus di kampus juga aku aktif ikut BEM kan. Pada saat itu mungkin anak-anak juga tahu pribadi aku ya. Aku masuknya tuh ke Menteri Wirausaha. Nah, di situ puter otak dong. Aduh gimana nih caranya, setiap event aku harus jualan gitu kan. Teman-teman apa nih yang mau dijual gitu kan. Barangkali mereka punya usaha, nanti aku buka stand kan di kampus gitu. Cuman mikir lagi pada saat itu, kalau misalkan orang yang nitip ke aku atau misalkan aku yang beli ke orang lain gitu, untuk pemasukan ke kampus pun kurang gitu kan. Kenapa nggak produksi sendiri? Kenapa nggak produksi sendiri? Mau nggak mau itu tuh H-1 udah mentok, nggak bisa dibiarin gitu kan. H-1 aku tuh pulang ke Kuningan. Gila, uang jajan tinggal 150.000 sama teman aku kan naik motor. 150.000 itu untuk sebulan? Enggak, sisa uang jajan yang seminggu itu. Aduh gimana nih, cukup nggak ya gitu. Aku mau jajanan aja deh biar cepet. Kalau jajanan mah kan anak-anak kampus tuh anak beli terus dipintain sama temen-temennya, habis beli lagi gitu kan. Tapi kalau misalkan ada yang nitip kerudung atau misalkan apa gitu, udah satu kali beli untuk beberapa bulan. Kalau makanan kan habis beli lagi gitu. Jadi tipikal yang suka mintaan di kelas nih. Iya gitu, makanya pulanglah, belilah aku tuh makaroni gitu kan, kayak digoreng sendiri gitu kan. Coba di rumah, udah perabotan udah pokoknya udah gimana lah, kayak kapal pecah gitu. Sampai dimarahin sama mama, ya ampun maksudnya kayak berantakin gitu kan, kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Pas gitu udah nggak mau tahu, pokoknya udah cobain posting dong, di storyin gitu di WhatsApp. Udah kasih branding? Belum, masih polosan. Nyampe ke kampus, nyampe ke kosan sorenya tuh habis isak tuh, waktu itu tuh bawa 35 pieces. Habis, aduh besok mau jualan apa? Aku pusing ini buat jualan besok gitu kan. Besok mau jualan apa? Mau nggak mau ya produksi lagi? Enggak, aku nggak jualan pada saat event itu gitu. Besoknya pulang lagi, banyak yang pesen tuh. Siklusnya kayak gitu, dari 35 pieces naik 100 pieces gitu. Terus naik lagi 500 pieces, naik lagi 1000 pieces gitu. Sampai waktu itu tuh aku tuh harus 3 hari tuh harus nyanggupin 3000 pieces. Itu makaroni apa?
makaroni mantan. Nah, buat kalian yang pernah nggak makan Mungkin makaroni? juga yang sahabat-sahabat di Goda Iman gitu. CS ya. Iya, mungkin juga Pernah makan, ada nyobain salah satu. Iya. makaroni mereknya mantan. Nah, ini dia mantannya. Ini dia ownernya. Sampai mikirin namanya aja tuh berhari-hari ya. Apa ya namanya, apa ya, kayak cemilan yang udah biasa gitu. Kalau kita tuh jual tuh brandingnya dulu, namanya dulu. Kalau misalkan namanya udah unik baru enak kan. Apalagi ini kan enak gitu kan. Sampai mikirin aja. Aduh, Kenapa sih namanya mantan? Ya mungkin Apa kamu emang selalu terngiang-ngiang sama mantan? nggak juga. Jadi kayak ditulisin sama aku tuh kayak makanan pedas. Kalau disingkat apa? Enggak. Madas. Salah gitu kan. Ini apa? Salah sampai makanan. Terus ada tuh aku yang bilang Cina, bilangnya kayak gini Sunda ya. Bilangnya kayak, "Naon sih ya? Lain makanan Jawa kayak makanan jerik. setan, Oh. dahareun setan Cina." Setan, makanan setan gitu. Jadi Mantan disitulah itu makanan ketemu. setan. Jadi makanan setan. Iya. Mantan tuh makanan setan ya. Emang setan tuh mantan ya. Jadinya seperti itu filosofinya Iya, ya. Filosofinya Dan itu sempat booming juga sih tuh. booming banget. Keripik keripik makaroni mantan yang pedas itu kan. Iya. Emang bener. Berarti sekarang rencana juga kan ada bisnis lagi katanya. Kemarin sempat bisnis minuman ya. Bisnis Cuma minuman. digerebek. Kafe. Iya, digerebek terus sama polisi. Punya salah apa sih Pak aku sama Anda gitu. Sampai digerebek terus gitu loh. Digerebek ya. Incer terus gitu. Usaha digerebek. Iya. Mungkin Kos-kosan pada saat itu mungkin karena lagi marak-maraknya COVID. Oke. Jadi untuk jam buka Operasional. gitu juga dibatasin ya PSBB gitu. Karena mungkin anaknya ngeyel. Iya. Bukanya terus aja sebelum digerebek buka aja terus Iya, gitu. sampai akhirnya didatengin terus Iya, gitu ya. Pak. Saya tuh lagi cari cuan, kalau nggak dari situ dari mana gitu. Dari bapak. Iya. Barangkali bapak bisa lah Pak ya polisi. Oke, itu minuman ya. Itu Itu minuman. minuman Korea teman-teman. Soju tapi halal ya. Soju halal. Halal. Kalau yang Ada halal. Amer juga, Amer halal. Amer halal Amer juga. halal juga Oke. ada. Jadi penasaran gitu kan ya? Penasaran nggak Bang Riri? Soju halal dan Amer halal. Dan tenang, nanti ada lah pas lo bulan puasa. Hah? Nanti mau buka lagi. Sekarang kan mau buka ya? Iya, Ini ada buka bisnis apa? corn dog. Corn dog ya? Pokoknya olahan mozzarella. Mozzarella. Nama Nama Instagramnya jangan lupa buat teman-teman yang ada di Goda Nah. Iman, apa namanya? follow Instagramnya mozzarella. Mozzarella pakai J. Oke. Iya. Kalau nama IG kamu apa? Aku ai. Aku ai ai. Ya. Aku ai. Aku ai ai ya. Agak ini juga ya. Iya, agak kaku Agak juga. kaku Iya. ya. Oke, kita kasih air biar enggak. Karena Nebo juga kan kalau dikasih air nggak kaku coy. Oke, itu bisnis ya. Terus kalau dari hubungan asmara kamu sekarang gimana? Hubungan asmaranya mungkin statusnya lagi mencari calon suami mungkin ya gitu. Bukan Semuanya- mencari pacar lagi. Oi, gitu. bukan mencari pacar lagi tapi mencari suami. Iya, betul. Oke, emang kriteria suami kamu tuh kayak gimana? Kriteria ya yang penting yang Laki-laki? pertama ya laki-laki pasti Ya, gitu laki-laki. kan. Kan banyak sekarang ini. Terus Yang penting tanggung jawab sih. tanggung jawab itu. Iya, Ya? ha. Tanggung jawab. Meskipun punya istri dua, tetap tanggung jawab. Jangan juga. Oh, jangan dua. Gak mau dimadu. Oh, gak mau dimadu. Kasarnya kenapa aku mau mandiri sejak muda gitu? Karena yang aku butuhin nanti di laki-laki itu bukan masalah uang aja. Oke. Perhatian perhatian sayang. kasih sayang sama setia udah cukup gitu. Oke. Jadi nggak muluk-muluk kayak Harus uang gitu nggak. Oke. Jadi membantu perekonomian suaminya nanti gitu. Nah, enak banget ya. Iya, karena kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan tuh kita jadi apa Oke. gitu. Kalau kita ngandelin uang dari suami terus ya nggak tahu ya ke depannya jadi apa gitu. Itu saling membantu gitu ya. Suami pun Iya. ini gitu ya. Iya, karena sekarang nih aku setiap usaha pasti ada masa gagalnya. Yang mahal tuh pembelajarannya kan gitu. Pengalamannya. ya. Pengalamannya gitu. Aku banyak banget belajar dari situ kan. Jadi di rumah belum ada yang dikangenin gitu kan. Belum punya tanggung jawab yang besar. Jadi selagi kita muda, untuk teman-teman anak muda di luar sana nih, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Oke. Ketika kita diam, kita mau jadi apa gitu. Tahu-tahu tahun ini ada yang melamar. Lillahi ta'ala ya. Siap.
lillahi ta'ala, karena jodoh, maut, rezeki aku serahin ke Allah kan. Kadang kita pacaran 4 tahun 5 tahun kandas gitu kan. Ya. Kadang ada yang kenal baru 1 bulan udah langsung dinikahin ada gitu kan. Kamu mah sudah terbuka aja ya. Terbuka aja. Cuman harus berhati-hati tetap. Tapi jenjangnya maksudnya udah keserius lah gitu ya. Nggak main-main pacaran-pacaran. Iya, karena gimana ya, rumah tangga siap nggak siap, perempuan ya harus siap gitu. Oke. Ai ini tipikal orangnya kayak gimana sih? Aku orangnya pekerja keras banget. Kadang sampai keluarga juga bilang kamu tuh harus tahu waktu istirahat, terus kayak lupa makan, sering banget itu. Sampai aku sekarang bulan kemarin lagi rame-ramenya wedding sakit 1 bulan. Enggak mah. Oke. Jadi kerja tuh sampai sambil ngerasain sakit Saking lupa makan. Iya, saking waktu tuh dikuras terus tuh gitu. Nggak bisa ada waktu lengah gitu tuh. Ini gara-gara nggak ada yang ngingetin makan, coy. Iya, kayaknya Nggak ada yang ngingetin makan, Bat. Nggak salah, bukan yang ngingetin makan, yang ngasih makan. Yang ngingetin akan kalah sama orang yang suka ngasih makan gitu. Nah, ngajak makan gitu ya. Iya. Udah makan belum? Nggak tahu. Nih, Iya. ada yang ngasih Udah makan belum makan dulu atau gitu, dibanding orang yang ayo makan keluar. Nah. Mantap ya itu. Nanti dipotong ya buat TikTok. Oke, saya seru kali itu dari segmen pertama bersama Aku Ai. Oke, tetap di Goda Iman, boleh tergoda, jangan terbawa. Terletak. Kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu segmen jawab cepat. Tentunya masih bersama saya Iman Ugos dan Aku Ai. Oke, di Goda Iman, boleh tergoda, Jangan terbawa. Oke, Ai, Iya. ada pertanyaan buat kamu. Ya. Aku nggak nyiapin tapi udah ada di sini, mudah-mudahan. Jadi udah deg-degan. 11 episode ya, masa textbook terus gitu loh. Iya. Udah 11 episode ini. Enggak dong, 14 episode dulu ya. Oke, Ai, aku bakal ngasih kamu pilihan. Jadi seru. Aku bakal ngasih kamu pilihan di antara 2 pilihan itu kamu harus milih 1. Oke. Pertanyaan yang pertama, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Karena gimana ya, sejahat apapun orang itu ke kita, sebisa mungkin kita nggak jahat ke orang lain gitu. Jangan sampai kita berbuat jahat sama orang lain lah, karena yang namanya selingkuh tuh termasuk orang yang jahat nggak sih? Menyakiti. Karena aku maksudnya pernah merasakan yang namanya diselingkuhin itu sakit lah gitu. Kamu diselingkuhin apa selingkuh? Diselingkuhin. Oh, diselingkuhin. Nggak apa-apa sih gitu. Mungkin pada saat itu aku berpikir aku belum bisa jadi yang terbaik buat dia gitu. Bukan berarti dia jahat juga, dia orang baik, tapi mungkin bukan yang terbaik gitu. Oke, dia orang baik tapi mungkin bukan yang terbaik. Iya. Kata-katanya dalam terus ya. Dan jangan sampai buat perempuan-perempuan di sana tuh mau bersaing sama selingkuhannya. Oke. Karena yang namanya orang selingkuh itu unsur kesengajaan. Udah tahu punya perempuan, malah selingkuh gitu. Itu tuh namanya tuh karakter. Bisa sembuh tapi bisa kambuh lagi. Gitu. Iya. Oh, bisa sembuh juga? Bisa sembuh juga sesaat gitu. Berarti kalau misalkan tadi kan menyakiti, tapi kalau selingkuhnya nggak ketahuan? Selingkuhnya nggak ketahuan, ya enggak, tetap kita kan nggak tahu kan gitu. Kita tetap jalanin hubungan biasa-biasa aja kan, tapi karma berlaku gitu. Maksudnya biar Allah yang balas karmanya secara kejam aja gitu. Oke. Pertanyaan kedua, jelek tapi kaya atau ganteng tapi miskin? Mikir coy. Mikir kan gitu, maksudnya balik lagi ke diri aku, kenapa aku mau mandiri sejak dini ya gitu. Menurut aku ya ganteng tapi miskin, karena uang bisa dicari tapi keturunan susah dibuat. Gitu. Itu dia. Iya. Uang bisa dicari, tapi katanya kalau udah banyak uang bisa operasi plastik. Bisa juga gitu, cuman karena kan kalau keturunan nggak bisa gitu. Oke. Itu dia. Walaupun pasangannya memang susah untuk misalkan usaha sendiri atau gimana, susah cari pekerjaan, kita mampu nih, kita bisa, kita kan sama-sama saling mengasihi ya, kita bimbing lah gitu, bareng-bareng lah, kan sama aja. Rezeki kan kalau udah jadi pasangan kan rezeki bareng-bareng. Rezeki bareng-bareng ya. Betul-betul makakak silokana dirinya. Oke, selanjutnya yang botak atau yang berambut? Yang berambut. Yang berambut. Kamu nggak suka yang botak-botak? Nggak sih, aku nanti. Oh gitu. Iya. Iya. Selanjutnya di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Ada apa? Kalau di atas kan maksudnya kita ngomongin keadaan hidup ya. Oh, Kalau kita keadaan hidup. iya gitu. Oh,
Oh, teman-teman keadaan hidup. Jadi kalau kita hidupnya di bawah terus bakal diremehin sama orang-orang, nggak enak gitu. Oke, nggak enak. Kalau di Iya. atas sih, Iya, kita kan bisa punya hidup sendiri gitu. oke, bisa memberi. Iya, bisa memberi, bisa mengasihi gitu. Itu dia. Selanjutnya, di dalam atau di luar? Di dalam. Iya, di dalam. Iya, kalau di luar panas, kepanasan, hujan, kehujanan. Kadang di dalam juga panas ya. Itu kalau panas mungkin banyak setannya kali ya. Oh, gitu. Iya. Kayak di dalam juga kadang-kadang panas sih. Yang ambigu banget bener. Oh gitu. Emang kenapa? Aku kan lagi ngomongin Enggak juga. udara di dalam ruangan panas. Enggak juga. Ambigu kamu apa? Enggak juga sih. Oke. Jengkol atau pete? Jengkol atau pete, aku sebenarnya suka dua-duanya. Nah, Itu tapi lebih suka ke jengkol. ke jengkol. Oke. Banyak perempuan yang nggak suka ya. Banyak ya? Padahal enak banget tau. Enak banget tuh ya. Oke. Selanjutnya, mending mandi atau mending gak mandi tapi wangi? Mending mandi sih, Mending mandi. karena bersih. Oke, gitu. Kita wangi tapi banyak dakinya ya gimana ya? Wangi tapi gatal-gatal susah Oke, juga gitu. gitu. Kadang aku juga kalau misalkan ini mungkin MUA semuanya pernah ngerasain. Oke, gimana? Kalau misalkan bangun kesiangan gitu, pasti dia nggak mandi. Oke. Cuci muka gitu kayak dilap tisu basah keteknya kayak gitu udah. Tapi mereka yang ada di tempat kerja percaya aja tuh orang udah mandi kok. Oke. Gitu ya. Soalnya kalau misalkan yang sering nge-make up kalau kesiangan ya udah resikonya kadang dingin, kadang berangkat jam berapa nih besok? Jam 3 ya karena lokasinya jauh. Aduh dingin banget. Aku juga kadang mandinya malam gitu. Besoknya takutnya sakit kan gitu pasti. Tapi kalau kamu berangkat ini pasti mandi nggak? Mandi. Pasti mandi. Cuman sesekali keadaan. Oke. Kalau aku sih weddingan misalkan berangkat dulu pasti mandi. Ya kan berangkatnya jam berapa? Enggak, kan ada waktu juga jauh. Oh, iya. Aku ke Majalengka. Oh iya. Aku ke Cirebon kan harus subuh kan minimal mandi. Wah, kalau misalnya jam Mandi wajib 3 juga sih. pernah setengah 3 parah banget. Tapi maksudnya mandi tuh wajib kan? Iya. Bukan mandi wajib, maksudnya Iya. mandi tuh wajib gitu. Setengah 3 mandi pagi-pagi tuh kayaknya badan tuh ke badan kan ngaruh banget gitu. Jadi kalau mau mandinya jangan langsung ke kepala. Iya, ke kaki dulu. Kakinya. Kaki sendiri tapi bukan kaki orang lain ya. Iya enggak lah. Mandinya berdua tuh ya teman. Iya. Oke. Selanjutnya, yang lebih tua atau yang lebih muda? Yang lebih tua. Oke, yang lebih tua. Tapi kebanyakan aku kayak Kayaknya mantan-mantan kamu tuh lebih muda. lebih muda. Lebih muda 1 tahun. Oke. Iya, tapi aku sukanya ada sih yang beberapa, maksudnya yang lebih tua juga ada. Cuman untuk saat ini aku pengennya yang lebih tua. Kenapa? Karena bisa membimbing aku lah gitu. Aku pengennya pasangan aku nanti tuh bisa jadi teman hidup udah pasti ya gitu, kayak partner hidup udah pasti gitu. Panutan Yang bisa apa ya? Yang bisa Oh, jadi iya. pengganti, yang bisa jadi Enggak kalau kan. yang bisa jadi orang tua sekaligus orang tua buat aku gitu. Oke, banyak pengalaman juga ya. Iya. Pengalaman apa? Pengalaman apa nih? Pengalaman percintaan. Oh, gitu. Iya gitu. Oke. Kalau bisa sih nyariin sugar daddy ya. Nah. Ada di depan lu dong. Tahan dulu ya teman-teman. Aduh. Ini seru-seru sugar daddy coy. Sugar daddy. Hah? Sugar teh gula coy. Enggak. Gulaku. Capek kerja pengennya dinafkahin. Nah Ya, gitu. Capek cari nafkah pengennya dinafkahin katanya kayak gitu. Oh. Ibadah. Oke. Ini kalau mau deh pertanyaan. Oke. Yang panjang atau yang lebar? Apa nih? Ya tergantung kamu apa. Yang panjang. Yang panjang. Iya. Soalnya sekarang aku lagi usaha di ke mozzarella. Ah. Jadi kalau dimakan tuh mozzarella mulur Oke. panjang. Coba. Makanya emang kayak gimana? Makanya Aku dimakan. pernah makan mozzarella coy. Terus digigit mulur panjang. Gigit. Heeh. Terus? Terus mulur panjang mozzarellanya. Oh gitu. Jadi sensasinya tuh asik gitu. Oke. Iya. Nggak putus-putus, nggak kayak cinta. Kayak Nyambung terus ya. Iya, nyambung Ya, kayak terus. kita putus-putus. Oke, berarti nanti pas digigit, nanti mulur. oke, panjang. mulur panjang gitu. Kalau lebar biasanya berat. Kalau lebar berat. Oke. Dicubit atau digigit? Dicubit atau digigit? Digigit. Digigit. Gemes. Oh gitu, kamu gemesan. Gemesan. Oke. Hal gemes apa sih yang bikin kamu? Kalau gemes aku, ya Kamu gimana kalau ketemu apa gemes tuh baru kayak ketemu gimana? pasangan pasti gemes. Oh gitu. Cuma masalahnya sekarang pasangannya belum ketemu tuh ya. Iya, belum ketemu.
Jadi sedih ya, nggak ada gemes-gemesnya gitu tiap hari gitu. Kalau ada pasangan kan bisa gemes-gemesan gitu. Oke, gitu ya. Gitu mungkin ya. Oh masih mungkin sih. Oke, berarti kamu tipikalnya yang kalau ke pasangan mungkin karena ini kalau di sendiri kamu wah mandiri, tapi kalau ada pasangan kayaknya kamu langsung manja-manja. Iya, langsung cute. Aku anaknya nurut manut banget. Oke. Ketika aku dapat pasangan tuh pasti aku kayak seolah menjadi orang lain. Kayak misalkan Iman tahu diri aku seperti apa, tapi di depan pasangan aku beda lagi cerita. Ya, kayak gitu ya. Aku menjadi kayak anak kecil mungkin ya. Oke, yang pengen dimanja terus Iya, ya, betul. disayang terus. Karena kebanyakan mungkin perempuan yang mandiri itu butuhnya tuh perhatian gitu, kasih sayang gitu. Kalau uang, kalau mau beli apa-apa mereka bisa beli sendiri. Tapi mereka pasti kan punya rasa capek, lelah segala rupa. Jadi butuhnya tuh diperhatiin gitu. Mungkin dikelonin gitu kan. Dikelonin. Kamu kalau tidur ritual kamu sebelum tidur kayak gimana? Ritual aku sebelum tidur ya cuci muka, bersih muka seperti biasa lah perempuan gitu. Ya udah tidur aja. Tidur gitu. tuh harus ada apa gitu? Oh enggak juga, ada bantal, harusnya ada bantal. Oh ada bantal. Nanti mungkin ditonton sebelum selanjutnya ada pasangan mungkin nah, ya gitu. Jadi bantalnya bisa Iya. pakai pasangan. Beda lagi cerita. Beda lagi cerita ya. Betul. Oke, guys, itu dia di segmen kedua jawab cepat, dan sekarang kita akan masuk ke segmen yang ketiga, bahas feeds Instagram. Masih bersama saya Iman Ugos dan Aku Ai. tetap digoda Iman, boleh tergoda? Jangan terbawa. Tetap ready. Des. Oke, ada beberapa foto ya di feed Instagram. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Instagramnya ada apa? Aku Ai. Oke, atau bisa cek di deskripsi. Ada linknya, tinggal diklik, di follow, jangan di blok. Habis di follow di DM. Nah. Di DM di ghosting dah. Guys, di DM. Ghosting. Beralih ke WA dulu dong. Iya. Lalu tinggalin, udah nyaman ditinggalin. Lagi musim ya. di Lagi musim ghosting. ya. Malah kita tuh disuruh jaga jarak, bukan Iya. disuruh untuk menghilang tanpa kabar. Aduh. Oke, Ai. Ya. Ini ada Maret ya, tanggal 26 Maret. Nah, ini aku juga keren juga nih fotonya, cuma aku kok belum mulai. Ini ada kamu lagi naik motor cross. Iya. Jas nomornya 007 coy, James Oh, Bond. 007. Oke. Di sini ada captionnya Kiss Me Before Drop. Wedan. Ini kamu kayaknya di dalamnya kan? Iya. Soalnya pakai helm ya kan. Cuman itu fotonya pas tahun 2020 deh. Oke. 2019, 2020 kalau nggak salah. Oh, udah ini juga Udah ya. lama, cuman juga. baru diposting. Oke. Ini kamu suka motor-motoran juga apa gimana? Penikmat angin. Penikmat angin mungkin ya gitu. Oke, suka ya. Terus di sini ada captionnya Kiss Me Before berapa ini? Ada apa itu? Maksudnya di balik caption seperti itu? Enggak ada apa-apa sih, cuma pengen aja gitu. Pengen apa nih? Pengen di sini Pengen ada bikin Kiss caption Me. gitu. Oke. Iya. Tapi Biasanya supermoto captionnya kebanyakan gitu. oke, ini supermoto kan motornya ya keren. Iya. Kiss Me Before berapa? Berarti sebelum kamu ngegas harus dicium dulu. Cium dulu. Gitu. Oke. Nanti kan sama suami, aku mau berangkat dulu cium dulu Oke, gitu. apanya? Keningnya lah. Oh, kirain tangannya. Oh, tangannya boleh bisa. Karena kalau kerja Gitu. cium tangan dulu. Heeh. Kayak gitu. Aku Oke. dulu tuh sempat ada cerita sih beli motor itu. Beli motor apa? Beli motor RLX. Oke. Dulu tuh Tapi ini yang kamu. oh iya, posisinya pas setelah lebaran ya. Mau lebaran. Aku tuh bilang ke orang tua aku ya gitu. Pada saat itu aku pengen beli Motor. mobil Oke. gitu. Kebetulan keadaannya berubah. Karena waktu itu orang tua aku harus ke properti gitu. Kalau kendaraan itu kita bisa beli kapan aja, tapi properti itu yang namanya suka Investasi. jodoh-jodohan ya. Oh, iya. Gitu, kita beli tanah jodoh-jodohan kan. Kalau misalkan kita cari kadang susah gitu kan. Kita nggak cari kadang ada. Gitu. Ya udah, dengan syarat aku pengen beli motor ini mah gitu. Aduh, udah geleng-geleng aja tuh gitu kan. Cuman kalau namanya bapak mah pasti dukung-dukung aja kan motor kayak gitu. Cuman ya khawatir juga gitu, yang namanya perempuan naik motor gede kasarnya ada sisi positif sama negatifnya kan gitu. Pada saat itu ACC lah, udah ngerayu-rayu ACC gitu, dicariin juga, dibantuin nyari sama orang tua juga, harus inden. Nah aku kok gitu ke ke Kawasaki yang di Cirebon. Terus habis itu aku cari sendiri tuh ke sana karena dapat kampus juga kan. Terus ada tuh, telepon lah, pas udah ditelepon oke lah, besok tuh langsung beli. Dan
Itu cerita banget, bisa beli ini tuh 1 kali kirim mantan ke Cirebon. Hah? 1 hari. Iya. Asli? Iya. Makanya punya sejarah banget, pengennya mah nggak dijual gitu, cuman gimana ya gitu, tergantung keadaan dan kebutuhan gitu ya. Gitu. Ini punya cerita banget sih. Jadi bener-bener hasil keringat ya? Hasil Oke, motornya emang berarti nggak akan dijual motor? Gak tahu sih gimana nanti ya gitu. Kalau misalkan mau dijual hubungi aja lah. Boleh. Soalnya kan itu diposting motornya bisa beli waktu itu berapa? 32. Oh 34. Beli 34 kita jual 50. Kenapa? Bekas ai. Langsung. Siapa ini siapa gitu. Pokoknya barang bekas kamu pasti laku. Barang bekas ya. Iya maksudnya barang yang bekas kamu bisa laku. Coba aja dilempar. Oke, ini ada lagi ya. Ini fotonya kamu kayaknya habis graduate ya? Iya. Enggak iya. Iya. Oke, lagi duduk. Terus ada captionnya, separah apapun luka ini, ya Allah hadirkan sosok yang bisa mengobatinya. Sepedih apapun kehilangan ini, ya Rob hadirkan seseorang yang bisa menggantikannya. Sungguh seindah apapun kisah dulu, duhai Ar-Rahman, kabarkan bahwa sebentar lagi akan ada cerita yang jauh lebih indah. Fabi ayya lari robikum atu kaziban Ar-Rahman. Itu jadi Oke, kenapa? Ini ada di balik caption ini tuh kayaknya dalam banget sih ketika kamu ini dalam masa bahagia ya. Menurut aku masa bahagia karena kamu sudah lulus lah ya. Terus captionnya tuh kayaknya kamu sedang dalam hati yang tidak baik-baik saja gitu. Kenapa? Ya mungkin kalau itu fotonya memang udah lama ya gitu, baru di post itu. Pada saat itu ngepost mungkin suasana hatinya lagi ada di titik terendah. Oke. Ya itulah selipan-selipan doa. Oke. Gitu. Sosok yang bisa mengobatinya. Emang sesakit apa kamu? Sakit sekali pribadi gitu. Sakit sih. Ya, sakitnya apa nih? Kekecewaannya terhadap siapa? Ya kalau urusan hati ya ke siapa lagi. Oke. Berarti ke cowok. Iya pada saat itu bukan ke cowok aja sih, kayak aku benar-benar ditinggalin sama orang-orang yang sama-sama aku sayang gitu. Jadi ya gimana nggak sakit ya gitu. Ketika kita sayang ke seseorang gitu terus ditinggalin gitu aja. Ya rasanya udah campur aduk lah. Oke. Dan di sini ada tadi seorang yang bisa menggantikannya. Berarti pasti sih, kalau rencana Allah pasti lebih indah gitu. Mungkin juga pada saat itu juga Allah kasih jalan terbaik di kemudian hari gitu. Itu dia ya. Dan selanjutnya ada foto, ini baru kayaknya ya. Kamu lagi pegang kacamata. Ini emang bener-bener stylish banget kamu ya? Iya sih. Suka fashion ya. Di sini ada mau diet tanpa keringetan. Cukup dengan mencintai orang yang salah. Iya, bener banget. Ketika kita mencintai orang yang salah, mungkin ke diri kita juga batin gitu ya. Jadi mengurus lah. Karena banyak pikiran, jarang makan gitu kan. Oh gitu? Iya, biasanya mungkin aku mah mewakili perempuan-perempuan yang di luar sana gitu. Jadi daripada capek-capek olahraga, keringetan gitu kan, sepedahan, berenang gitu. Udah cukup mencintai orang yang salah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian kurus. Gitu. Tipes aja. Emang sesering itu kah kamu sakit hati? Enggak juga. Terakhir tuh tahun kemarin. Tahun minggu kemarin? Enggak, maksudnya waktu itu tuh pas sebelum yang kemarin ya gitu. Itu tuh berarti yang kemarin udahan mah nggak sakit hati? Kalau nggak sakit hati kita nggak akan udahan mungkin ya. Yang namanya udahan pasti ada yang tersakiti, entah aku atau dia gitu. Kan nggak tahu ya gitu. Udah ada jeda berapa bulan, hampir setengah tahun lebih gitu. Meredam hati, ya udah gitu. Sekarang lagi meredam hati lagi. Gimana caranya aku bahagiain diri sendiri aku dulu gitu, baru bahagia sama orang gitu. Aku sekarang lagi mikirin gimana caranya aku berdamai sama hati aku, sama diri aku dulu gitu. Ketika aku sama diri aku, ketika aku sama hati aku udah damai gitu, ya bisa lah. Cara untuk ketika kamu dalam posisi sakit hati atau bisa dibilang down banget lah gitu. Nah, caranya seperti apa untuk cepat bangkit gitu. Untuk cepat bangkit. Aku cari kesibukan. Aku lebih cari kesibukan ke usaha sih. Kalau enggak ya main ke teman-teman gitu. Ada waktu kosong mainlah ke siapa, ke teman aku gitu. Atau enggak ngelakuin hal-hal yang positif ya gitu. Kalau ada kerjaan untuk picuanin gitu, hajar aja gitu.
Banyak sekarang mah cuan gitu. Cuan for life. Cuan gitu. for life. Cuan atau mati. Oke. Oke, ada yang nanya juga nih dari Noe Arasima. Wah, ini selingkuhannya Nesa Sabian. Wah, bukan Ayu Sabian ya. Ini pertanyaannya, tempat ibadah boleh nggak sih pakai penglaris biar ramai gitu? Jawab aja lah. Tempat ibadah? Tempat Mere pertanyaan itu kebalik gitu. Tempat ibadah boleh nggak sih pakai penglaris biar ramai gitu? Mungkin Ya mungkin anak-anak muda ya, sekarang tuh udah kebanyakan orang gak ibadah ke tempat gitu. Lupa. Terus pakai penglaris biar ramai iya, gitu. Tapi kan seenggaknya kita juga nggak bisa ngejudge orang gitu. Kenapa tempat ibadah sepi? Karena anak-anak orang-orangnya nggak beribadah gitu kan. Siapa yang tahu? Kita bisa ibadah di rumah, kita bisa ibadah di tempat kerja yang orang lain nggak tahu, karena ibadah kan kita nggak perlu berkeluar-keluar ke orang lain gitu. Gitu. Jadi mungkin tempat ibadahnya sepi karena juga orang punya porsi masing-masing ya, di tempat kerja atau di rumah atau di mana gitu. Coba Anda bawa masaknya untuk ke tempat beribadah gitu. Antum termasuk antum suka beribadah tidak? Oke, ada lagi dari Aing Akeo. Nomor rekeningnya Bang. Anda mau dipanggil Om? Mau nafkahin saya. Nah, oke. Sekarang kalau kamu mau upload nih, mau upload foto, kamu harus gimana dulu? Maksudnya kalau caption pasti mikir kan? Caption pasti mikir. Iya, nah, kriteria foto apa sih yang menurut kamu layak untuk kamu posting? Biasanya aku kalau perempuan biasanya foto beberapa biji, dipilihnya cuma satu, yang dipostingnya cuma satu gitu. Pasti sebelum diposting, nggak munafik sih, yang namanya perempuan sebelum posting pasti diedit dulu dong gitu kan. Cowok juga kadang-kadang gitu. Jadi kan maksudnya real sama postingannya kan berbeda gitu kan gitu. Yang pasti suka dipilihin dulu lah, kayak suka aku suka disandingin dulu tuh. Kalau misalkan ini posisinya sebelah sini, yang ini sebelah sini, yang ini sebelah sini, cocok nggak? Kalau misalkan ada yang kurang nih, yang ini pindah ke sini deh gitu. Jadi nanti dipostingnya sesuai urutan. Kalau aku gitu, jadi lebih ke untuk enak dilihat gitu. Jadi terus kalau captionnya sesuai hati atau ada? Nggak juga sih, kadang aku suka lihat-lihat di Instagram atau misalkan di TikTok, kadang ada kata-kata bagus nih, nyeleneh gitu. Kayak nyambung banget juga sama perasaan aku sekarang, kehidupan aku sekarang gitu, bolehlah dijadiin. Iya. Dan itu kebanyakannya sesuai dengan isi hati nggak? Biasanya sesuai gitu. Kalau tidak sesuai sih, ya maksudnya ya gimana ya gitu. Hai, ada yang sering DM aneh nggak sih ke kamu? Sering DM aneh sih nggak ada sih. Nggak ada, kayak open BO nggak gitu? Enggak sih, karena kita juga kalau misalkan kitanya pengen dihargain sama orang gitu, kita juga maksudnya balik lagi ke kita. Kalau misalnya kita nih penampilannya di Instagram kita pakai hijab, mana ada yang DM open BO. Kalau kitanya pakainya terbuka, otomatis banyak ya yang DM aneh-aneh open BO. Kalau ngajak kenalan ya udah biasa ya gitu. Tapi direspon nggak? Apa? Kalau nggak ada yang ngajak kenalan? Enggak juga. Aku kalau misalkan lihat dulu profilnya, pasti lihat. Wah, ini mah kayak gini. Ini Joe Biden nih, presiden Amerika ngajak kenalan. Oh, udah gitu. Kita nggak bisa ngejudge orang dari penampilan ya. Oke. Gitu. Jadi judge the book by its cover. Gitu. Kadang aku susah untuk untuk kenalan sama orang baru, kecuali kalau dikenalin. Oke, kalau ada yang nyomblangin gitu. Kalau ada yang nyomblangin, oh iya tahu ini temennya si ini. Kalau misalnya satu followers yang sama, aku follow back gitu, minta follow back, ya aku follow back. Kalau misalkan ada followersnya teman-teman aku gitu kan gitu. Cuman kalau misalkan untuk orang baru susah sih, susah banget. Buat CS yang mau kenalan sama Ai harus follow dulu Iman Nugos. Pakai hashtag aja temennya Iman. Itu rekomendasi ya. Kalau ke store kan promo pakai kode Iman Nugos. Kalau ini kan promonya kenal Iman Nugos. Insya Allah di follow back. Insya Allah di follow back. Barangkali kan habis dari ini ada yang nyangkut ya. Bandar nongol lah, bukan ngomong enggak. Ada ini enggak kata-kata atau terserah unek-unek atau omongan atau ucapan atau quotes untuk CS yang nonton? Mungkin ini motivasi aja ya buat teman-teman semua gitu, anak-anak muda di luar sana. Kebanyakan kan zaman sekarang COVID, banyak yang di WFA gitu kan. Jangan takut untuk memulai usaha gitu. Kita jangan punya mindset yang memang kita harus kerja di orang, tapi kita harus punya mindset gimana caranya kita buka lapangan pekerjaan gitu. Jadi jangan takut mulai dari nol, karena
ada nih teman-teman semua yang memang baru punya usaha pengennya langsung mencapai ke 100 gitu. Jangan sampai gitu. Kita harusnya proses gitu. Dari 0 ke 10, 10 ke 30, 30 ke 50 baru ke 100 kan gitu kan gitu. Sebenarnya kita menikmati proses tapi kita juga harus ada progresnya gitu kan. Kalau misalkan kita berproses tanpa ada progresnya nihil gitu. Tapi kalau misalkan kita berprogres membawakan proses yang lebih baik gitu. Ada proses, ada progres. Iya. Ayai 2021. Terakhir nih. Kamu kalau ngomong R ini ya, samar ya? Iya, samar aku dari Sejak kecil. kapan? Dari kecil. Dari kecil, Iya, oke. makanya suka bercandain terus gitu. Oke, cadel ya? Cadel. Itu karena kalau nggak salah lidahnya pendek. Iya. Coba lidah kamu keluarin. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak Tuh bisa. kan? Nggak bisa. Aku Kalau kamu bisa keluarin. nggak suka ngukur lidah soalnya gitu. Nggak tahu panjang, nggak tahu pendek. Gini bisa nggak? Gitu. Bisa lah. Enggak coba. Iya, kalau misalkan makan es krim kan disilat. Oh gitu. Iya. Aku penasaran soalnya Kak, biar membuktikan gitu katanya kalau Nanti aja di belakang ya. Oh gitu. Iya. Di belakang ada siapa? Di belakang sih nggak Nggak ada siapa-siapa ya. Oke. Biar gemes aja gitu Biar kalau gemes ngomong ya. sama orang gitu. Jadi jangan orang, biar enak people. People. Nah, hindari huruf R. Baik. Oke, Cece, itu dia tadi obrolan singkat ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol lama lagi Iya. ya. Cuman udah waktunya kita close dan terima kasih buat CSS yang sudah nonton di Goda Iman. Terima kasih juga buat Instagram kamu apa? Aku Ai. Oke, dan ini ada Imah Uing Coffee. Instagramnya @imahUingCoffee ya. Dan buat CSS juga terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share di Goda Iman. Akhirnya saya harus pamit. Saya Iman Ugos dan Aku Ai. sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!